Baik, terima kasih Sana BTV masih bersama saya Tupu Tua yang tentunya di program terbaik BTV Beken yang menghadirkan sosok-sosok yang berprestasi dan patut kita ikuti yang membanggakan keluarga dan provinsi Bengkulu, yaitu di Ngota Ngobrol Prestasi. Dan tadi kita sudah berbicara kepada pelatih mengenai proses pelatihan, kemudian juga rekam jejak pelatih yang luar biasa. Dan saat ini di samping Tupu sudah ada dua generasi bangsa yang luar biasa yang sudah berprestasi. Dan kita penasaran siapakah yang tampan ini, siapakah yang cantik hitam manis ini. Kita bakal tanya satu-satu dulu. Ini dengan siapa namanya? Saya dengan Pandu. Pandu. Nama lengkap? Pandu Dwi Rizkyanto. Dipanggil Pandu ya. Oke, usia berapa Pandu? Usia 15. 15 tahun. Dan si cantik ini? Saya Viragina Rabanani, dipanggilnya Neng. Neng. Usianya 15 tahun. Oke, 15 tahun. Ini 15 tahun. Pandu dan Neng ya. Aduh, ini temenan sahabat yang berprestasi nih ya. Oke, baik. Nah, untuk Pandu sendiri ini suka renang ini gimana ini? Apakah karena dipaksa orang tua kamu harus bisa berenang, kalau entar tenggelam nggak usah repot orang tua nolong atau gimana? Enggak, emang dari kecil mau latihan. Oh, suka renang. Ini sukanya karena melihat di tayangan televisi, apakah pernah lihat orang di kolam renang? Enggak, pertamanya mau coba aja. Oh, coba. Dan akhirnya? Mau terus. Mau. Oke, itu sejak kapan pertama kali menggeluti itu? Latihan atau gimana? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ini latihan diarahkan orang tua? Apakah cuma ya pergi ke kolam renang, cebar-cebur? Diarahkan sama Diarahkan orang tua ya. Oke, itu kelas 2 SD. Nah, itu proses latihannya gimana itu? Proses latihannya Dari kelas 2 sampai sekarang 15 tahun. sempat berhenti juga sih. Kenapa? Itu takut pertamanya. Pernah ini Kelas enggak? 2 SD latihan terus berhenti berapa bulan, lanjut lagi latihan. Oke, apa faktor berhenti? Ini berhenti karena capek, bosan Ya, capek. atau gimana? Capek sama bosan. Bosan ya. Nah, kemudian si Neng cantik kita manis ini gimana ini? Suka berenang? Suka berenang dulu tuh sebenarnya takut sama air. Kenapa takut sama air? Nggak tahu, takut aja. Terus kalau pas kan awal berenang kan pas TK tuh. Terus fokusnya pas kelas 2. Oke. Itu juga mau berenang karena lihat abang dulu dapat piala jadi pengen juga. Oh gitu, karena dapat piala, Iya. dapat uang, orang tua senang, kamu juga pengen gitu Iya, ya? pengen juga Oke, gitu. ini takut renang itu kenapa? Karena air dilihat di pantai atau air? Nggak tahu, takut aja pas mau turun itu. Akhirnya sekarang nggak takut lagi? Iya. Oke, itu gimana proses kamu mengatasi ketakutan itu? Dulu pasti kalau latihan harus orang tuanya nyemplung dua-duanya. Oh, Nemenin walaupun ada proses pelatih. latihan, orang tua harus mendampingi kamu di kolam. Iya. Nah, itu berapa lama orang tua ikut mendampingin? Paling lama sih sejam 30 menitan. Sejam 30 menit. Itu sampai Iya. kelas berapa? Sampai sekarang nggak kan? Enggak. Nggak kan? Masa? Iya, oke. Fokusnya juga pas awal kelas 2. Kelas 2. Ya baru fokus. Fokus untuk latihan renang sampai berprestasi. Oke, Neng sampai sejauh ini gimana, Neng? Waktu latihannya ada kesulitan nggak? Ada sih, karena program kan kadang pakai passing, kadang Iya. passingnya nggak masuk, terus pelatih ngomel-ngomel lagi. Oh gitu. Pelatih Jadi- ini ngomel karena apa? Karena dia nggak sarapan atau nggak makan atau gimana, Nggak Neng? sih, pelatih itu kadang ngomelnya karena dia sayang sama kita Oh, kan, gitu mau ya. kita tuh maju gitu. Oke, tapi Neng gimana tuh cara ngatasinnya? Ya diem aja, Diam aja. diem aja. Itu biasanya pelatih marah itu kenapa? Karena memang gerakan Neng yang kurang Iya, maksimal. karena kadang kan ditargetin waktunya Iya. tuh PB plus 2 misalnya. Terus nengnya nggak masuk, PB plus 3 sampai 4. Di situ kena marahnya. Oke, baik. Apa sebenarnya faktor terlambat dari gerakan itu? Capek. Capek ya? Iya. Itu capek karena memang latihan, apa kegiatan lain ada yang kamu lakukan? Ya kadang kan sebelum pemanasan juga kan ada dryland. Iya sih, emang udah istirahat juga. Terus sebelum itu kan kita sekolah juga sampai jam 12. Sekarang tidurnya juga cuma sebentar. Baik, berarti karena kegiatan positif terus berlanjut ya? Iya. Oke, untuk Pandu sendiri, gimana nih Pandu? Di si Neng kan takut air. Kamu sekarang takut apa nih kira-kira? Takut nggak berprestasi atau gimana ini? Takut Ngecewain orang tua ya? ya. Takut ngecewain orang tua. Oke, baik. Nah, kalian ini kita lihat nih Sana BTV, ini penghargaannya luar biasa, beda sama Tupu ngalungin masker, mereka ngalungin ini penghargaan yang luar biasa ini. Ini boleh dijelaskan prestasi yang pernah diraih, boleh. Silakan Pandu. Yang saat ini. Iya, yang saat ini boleh. Ini lomba kemarin di Riau. Dalam rangka Riau Open. Iya. Boleh dilihat? Oke. Tuh. Baik. Nih, itu ya Sana BTV. Boleh kamera zoom
prestasi yang sudah diraih oleh Pandu dan si Neng hitam manis kita yang udah membanggakan Bengkulu. Ini kapan tepatnya? Pada tahun Kapan? 12-13 Maret. Maret kemarin ya? Ya. Oke, berarti baru beberapa minggu. Wah, luar biasa. Masih hangat ini Sanak BTV. Ini luar biasa karena mereka yang luar biasa, yang satu takut air, yang kemudian coba-coba, yang akhirnya terus digeluti dan berprestasi. Nah, buat Pandu sendiri sejauh kompetisi kemarin, tantangan rintangannya apa nih pada saat kompetisi di luar daerah? Yang tentu kan kita tahu kolamnya pasti beda, airnya beda, pasti beda. Apa gimana? Kalau Pandu sih lawannya sih Iya, kenapa lawannya? kenceng-kenceng terutama. Gerakannya ya? Ya. Oke, baik. Untuk kamu sendiri, drop nggak melihat pada saat, waduh, gimana nih, kalah nih? Aduh, gimana nih? Enggak sih. Enggak ya? Tetap fokus, Tetap fokus. semangat. Oke. Untuk Neng, gimana Neng? Kompetisi di Riau kemarin, Neng? Ya kemarin kan ngikut 7 nomor kita kan. Terus pas udah dapet 4 emas, 1 perak sama 1 perunggu, tinggal perebutan terakhir yang 50 bebas. Terus kalau nggak dapet 50 bebas itu nggak dapet emas, nggak jadi best swimmernya. Jadi berebut sama anak yang lain itu. Oke, baik. Akhirnya kamu dapat yang mana? Iya dapet emas akhirnya. Emas. Beda-beda Wah, sedikit. luar biasa ini ya. Nah Neng, saat kompetisi kemarin di Riau, ada kesulitan nggak? Atau dapat ilmu nggak melihat atlet lain? Aduh, kayaknya ini gerakannya seperti ini atau gimana? Iya pas kita kan sambil nunggu giliran tuh turunnya. Terus kita ngeliat tuh, oh yang gini tuh gini gerakannya. Berarti kita bisa sambil mempelajari juga kan. Apa yang kita kurang kita lengkapin. Iya. Dan sejauh kamu memperhatikan lawan kamu, kira-kira pada saat kamu praktekkan di Bengkulu, itu mendekati nggak gerakan yang saat lawan lakukan? Iya sih mendekatin. Cuman Mendekati. kan kita juga perlu proses. Benar. Apa perbedaannya saat itu? Saat itu perbedaan cuman stroke aja. Stroke ya? Stroke-nya aja. Oke, baik, Sanak BTV. Nah, ada sesuatu yang ingin disampaikan, Neng, buat generasi muda, apalagi kamu yang di usia 15 tahun, yang takut-takut air, akhirnya berani dan berprestasi. Silakan. Buat semuanya, kalau mau prestasi sih semangat aja. Terus semangat, kerja keras, latihan, giat berlatih. Yang penting sih jangan lupa berdoa dan ibadahnya aja. Oke, baik. Makasih, Neng ya. Untuk Abang Pandu, apa Bang? Ceritanya Bang? Tetap semangat Tetap dan semangat. sering ibadah sih. Oke, semangat dan ibadah. Dan uang jajan orang tua tambahin ya. Karena baru dapat prestasi luar biasa ya. Baik, Sanak BTV, terima kasih masih bersama saya Tupu Tua di program terbaik BETV Beken yang tentunya menghadirkan sosok-sosok yang berprestasi dan patut kita ikuti karena sudah membanggakan keluarga dan provinsi Bengkulu. Sanak BTV di edisi kali ini ngobrol prestasi, edisi spesial. Tupu ada di satu tempat, kolam renang Rafflesia, ini tepat di sekitaran Pantai Panjang Bengkulu. Dan di samping Tupu ada pelatih yang luar biasa yang sudah cukup lama untuk melatih anak-anak generasi muda Bengkulu untuk berprestasi. Dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Muhammad Egi. Bapak Muhammad Egi. Ya. Usia berapa Bapak? Sekarang saya 33. 33 tahun. Nah, selama 33 tahun tidak tampak wajahnya seperti umur 20 tahun ya Bapak ya. Awet ya, karena berenang terus ya Pak Egi ya. Baik. Nah Pak Egi, sejak kapan menjadi pelatih renang? 2010. Ya. Alhamdulillah saya sudah berkecimpung di Jawa Barat, khususnya di Kota Tasikmalaya. Terus 2012 saya berpindah ke Jakarta. Ya. Sampai 2014 mengantarkan tim PON DKI Jakarta di 2014. Oke. Ya, Dari terus, 2010 sampai sekarang masih tetap ngebet di ya. olahraga renang. Ya, Ini di apa yang aktor. mendasari Bapak nggak pindah ke kiri kanan? Ke kiri kanan. Spesial di renang. Ya mungkin senang melihat mungkin olahraga air terus berkembang setiap harinya, itu mungkin satu kebanggaan juga ya pada saat membentuk si anak menjadi lebih baik, terus berpindah untuk menjadi lebih baik, itu satu kebanggaan. Oke, dari 2010 pasti sudah banyak ya Sanak BTV yang sudah dihadirkan, dilatih untuk bagi bangsa kita ini. Amin. Pertama-tama melatih itu ada masalah nggak Pak? Dalam arti menemukan, ya anak ini sulit nih, kadang udah kita kasih tahu masih susah untuk diajarin. Itu ada pengalaman sendiri nggak? Mungkin banyaknya mungkin anak-anak itu masih dengan dunianya ya. Iya. Untuk usia kecil itu untuk dunianya, mungkin kebanyakan dari kita untuk usia remaja itu dengan cara bermainnya itu yang sekarang yang harus kita kuasai, terus mau mengenal dengan teman-temannya yang lain, terbatasnya waktu itu
sangat harus kita program sendiri gitu ya. Jadi harus kita kembangin anak-anak itu gimana caranya dia tidak jenuh untuk terus melakukan latihan. Oke, berarti dari sejak awal 2010 Bapak Egy ini khusus untuk melatih anak-anak atau bagaimana? Itu berbagai macam. Ada biasanya saya pegang di development tuh yang sudah mempunyai basic 3 sampai 4 gaya itu. Iya. Itu langsung ke prestasi gitu. Menuju ke prestasi. Jadi dipersiapkan untuk menuju prestasi. Oke, gitu. Sejauh ini sampai 2022. Iya. Udah banyak pasti yang dilatih. Ini prestasi yang tertinggi Bapak ciptakan untuk anak-anak ini apa nih? Untuk terakhir itu di tim PON DKI mendapatkan perunggu ya. Perunggu di nomor middle di 800 meter gaya bebas. Mungkin yang sekarang sudah jadi mungkin sudah jadi timnas juga ya, mungkin juga sudah jadi timnas juga, saya cukup mengenal. Itu di tahun berapa? Itu di 2014. 2014. Baik. Itu. Ini dari Jakarta pertamanya. Ya. Sampai ke Bengkulu ini gimana ceritanya? Apa karena mencium aroma bunga rafflesia dari Jakarta, makanya ke sini atau gimana ini? Ada salah satu dari veteran dari sini yang pernah dititipkan anaknya di sana. Ya alhamdulillah sekarang jadi ujung tombak. Ya mungkin mudanya ataupun wanitanya Bengkulu, tim Bengkulu masih ada di sini. Itu pernah dititipin ke saya selama 6 bulan. Ya 6 bulan atau lebih 8 bulan untuk persiapan O2SN nasional. Terus lanjut menuju karena kosongnya kursi kepelatihan. Kedua mungkin dikuncinya Jawa Barat seperti kopi itu PKM. Di sini alhamdulillah sudah turun, jadi ambil keputusan untuk kesini untuk mencoba menjadi yang baru gitu. Oke, baik, dari Jakarta sampai sekarang di Bengkulu, Bapak Egy ini yang mengakibatkan Bapak kesini karena adanya anak Bengkulu yang dititip kemarin ya. Oke, baik. Ini prosesnya gimana ini transisi dari Jakarta ke Bengkulu? Ada hambatan tidak? Jelas itu hambatan. Satu pertama mungkin faktor bahasa, terus kebiasaan cara kepelatihan itu sangat-sangat berbeda. Mungkin kedisiplinan yang di sini belum tercapai. Saya coba untuk rubah gitu, membantu teman-teman yang lain di kepelatihan juga untuk rubah gimana caranya disiplin, gimana caranya tepat waktu, itu mungkin diperkenalkan di situ. Oke, baik, berarti untuk kedisiplinan di Bengkulu dan di Jakarta ini ternyata belum seimbang ya? Ya, belum seimbang. Maksimal. Betul, belum nah, untuk Bapak Egy sendiri memaksimalkan untuk kedisiplinan untuk anak-anak di Bengkulu ini bagaimana? Apakah ada trik-trik spesial yang bakal Bapak bawa dari Jakarta ke anak-anak di Bengkulu? Pertama saya menggunakan punishment sama reward ya. Jadi kalau misalkan dia beberapa kali latihan ataupun dalam sebulan 90% kedatangannya itu ada reward ya. Ada reward buat anak-anak di sini. Terus sebaliknya ada yang telat, itu punishmentnya juga ada. Jadi mereka pun tidak mau untuk melakukan terus-terusan seperti itu. Pengulangan program yang sama. Jadi akibatnya dia kelelahan. Jadi nggak mau. Saya pengen langsung ke ini aja, jadi mereka berusaha untuk tetap. Baik. Ini dalam bentuk apa ini reward dan punishment yang diberikan? Banyak. Kita rewardnya misalkan pengurangan, seperti pengurangan program, misalkan dia harus push up 20, sekarang jadi 10 gitu. Gitu. Jadi tapi bentuk-bentuknya tidak terlalu menekan juga gitu. Hingga mereka tidak ada yang kapok apa gimana nih? Ya, kalau pertama sih kaget mungkin, kok kenapa jadi begini, tapi lama-kelamaan mereka juga adaptasi, terus alhamdulillah menjadi baik. Akhirnya mereka menjadi ikut dengan disiplinan tersebut. Disiplin itu. Baik. Sejauh ini Pak Egy dari 2010 sampai sekarang 14 ke sini atau gimana? Saya baru di 2021 ya. 2021. Ya, sekarang mungkin udah 1 tahun di bulan Februari, mungkin 1 tahun, baru 1 tahun di sini. Oke, baik. Berarti gimana nih situasi transisi pada saat COVID Bapak pelatih ini? Apakah ada perubahan khusus untuk para atlet-atlet atau anak-anak yang kami mungkin udah sama, PRSI pun sama, itu pun renang kita di sini sama. Jadi ada pembagian waktu ya, pembagian waktu untuk misalkan ada COVID-nya lagi, PPKM-nya lagi tinggi, pembatasan. Misalkan sesi 1 itu cuma 6 orang, sesi 2 6 orang kembali. Jadi tidak berbenturan ataupun berkumpul banyak di kolam renang. Oke, baik. Apakah ada trik khusus untuk Bapak Egy untuk menghadirkan melihat anak-anak yang kita ketahui ini kan hanya Bapak yang tahu, karena sering bertemu, yang mana memiliki peluang besar. Apakah ada karakteristik dari anak-anak yang memang tepat untuk dilanjutkan untuk terus fokus dilatih, atau memang untuk sekedar latihan menambah keterampilan? Mungkin bakat itu bisa diasah ya. Bakat yang sudah diasah itu pertama kali anak-anak ini sebesar ini mungkin masih ngeblank. Jadi dibiasakan dulu dengan nomor-nomor banyak ataupun nomor pertandingan yang diikuti mereka banyak. Nanti spesifiknya pada saat usia besar. Usia besar, jadi biasanya 4 nomor mereka ikuti, usia besar sudah meruncing menjadi 2 ataupun 1 nomor. Tapi mereka kuat itu di 2 sampai 1 nomor. Berarti mereka dipondasi dulu untuk terus latihan. Mereka dikasih peluang dulu hingga saatnya nanti mulai terlihat ya mana yang mereka bakat
sampai bakat itunya. mereka. Betul. Baik, Sahabat TV, nanti kita bakal masuk di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngota, ngobrol prestasi. Ya, Sahabat TV, kembali di segmen berikutnya bersama saya Tubu Tua, tentunya di Ngota, ngobrol prestasi. Dan kali ini kita bersama pelatih, ya tentu Pak Egi. Pak Egi, untuk sebagai pelatih, untuk melatih anak-anak ini ada kendala nggak sih? Mungkin faktor bahasa yang pertama ya. Iya. Faktor bahasa yang saya sampaikan untuk technical swim ataupun sebagainya agak terhambat sedikit-sedikit. Tapi Oke. lama-kelamaan sudah hampir 1 tahun ini Iya. sudah berjalan dengan sangat-sangat baik. Oke, baik. Iya. Untuk anak-anak sendiri ini kan kita ketahui mengontrol mereka tetap fokus itu tidak mudah. Iya. Untuk mengatasi mereka tidak bosan, ada trik khusus nggak untuk Pak Egi? Mungkin kita ada game posisional ya, seperti Iya. di latihan itu agar tidak jenuh, fisik yang terus meningkat, biasanya Iya. kejenuhan itu tinggi sekali. Jadi kita masukin game-game internal. Oke, baik. Sejauh ini banyak anak-anak dilatih, ada kendala nggak? Lumayan sih kalau di Lumayan. sini ya. Cuaca yang sangat-sangat Iya. panas, terus pola makan yang kebiasaannya di sini kan cukup santan dan sebagainya, itu sangat-sangat harus dihindari untuk seorang atlet, itu harus sangat. Oke, berarti ada dalam konsumsi makanan pun asupan para atlet ini ada khusus dipersiapkan atau Ya, bagaimana? mungkin kami mengaturnya seperti ini. Jadi ada berbagai macam makanan sebelum dia melakukan pertandingan ataupun melakukan latihan, itu ada makanan yang harus mereka asupan gitu. Oke. Jadi tidak boleh segala masuk seperti itu, sudah tidak bisa lagi. Oke, Kita harus berarti fokus. sari konsumsi asupan yang tepat untuk atlet Ya, harus ya, ada. Ini ya. apa saja? Boleh dijelaskan, Bapak? Boleh, misalkan ada beberapa misalkan faktor dari misalkan dia dari pagi kita latihan subuh, itu sebelumnya tidak boleh sarapan dulu karbo yang cukup besar. Terus menuju ke latihan 1 jam itu pakai pit bar ya, sepertinya pakai pit bar ataupun roti-roti makanan yang gandumnya sedikit ataupun karbonya yang sedikit. Oke, baik. Jadi- Berarti ada asupan spesial Tanah Bay TV untuk para atlet yang memang untuk menjaga keseimbangan. Betul. Itu bila terjadi, apakah mempengaruhi dari gerakan para atlet? Berat badan naik itu mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Jadi Oke. ada ideal tinggi badan, berat Iya. badan ideal itu harus tetap dijaga gitu, sesuai Oke. usia, terus berat badan juga harus Iya. sangat dipengaruhi gitu. Sejauh ini Pak, kan tadi sudah dibilang jika berat tubuh harus ideal, itu mempengaruhi gerakan. Ya. Apakah sejauh ini ada berat badan yang ideal tapi gerakannya masih kurang sempurna? Ya, masih banyak karena basic swim ataupun Iya. dari awal pertama kali kita harus memperhatikan anak sedetil mungkin, karena di berenang harus sesempurna mungkin ya. Oke. Ini hambatannya banyak seperti air, terus mood-nya dia gitu pada saat dia berlatih itu masih banyak itu mempengaruhi. Oke, Iya. baik. Berarti sejauh ini untuk anak-anak ada arahan khusus dari Pak Egi? Ya, sedikit-sedikit Oke. kita sebelum turun latihan kita briefing dulu, terus apa yang harus dilakukan, program apa yang kita tuju di hari ini. Oke, baik. Sahabat TV, kita akan masuk di berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngota Ngobrol Prestasi. Ya, Sahabat TV, tadi saya bersama pelatih sudah membicarakan mengenai asupan dan juga bagaimana untuk menjaga atlet tubuhnya agar tetap ideal. Nah, di samping tubuh, para atlet ini yang diajari sama Pak Egi ini, mereka sedang melakukan beberapa gerakan. Nah, tentu kita akan lebih detail bertanya kepada Pak Egi gerakan yang khusus diajarkan untuk para anak-anak seusia mereka. Ini boleh dijelaskan Pak Egi untuk anak-anak seusia ini gerakan apa aja nanti yang bakal dikasih tahu? Ini gerakan pertamanya mobility, Iya. untuk rotasi seperti di gaya bebas, di gaya kuku. Ini sangat-sangat diperlukan. Rotasi bahu, tangan itu sangat-sangat betul. Oke. Baik, selain untuk tangan, apakah ada gerakan kaki juga yang triknya memang harus diajari? Ada. Ini mereka lagi squat. Oke. Lagi squat dia untuk jumping, untuk power sama pangkal paha, melatih pangkai sampai tungkai. Oke, baik. Gitu. Oke, ini khusus untuk anak-anak diberikan gerakan seperti ini? Tanpa beban yang melebihi badannya, mungkin di usianya disesuaikan untuk tidak spesifik terlalu berat ya. Oke, Nah, baik. jadi, Apakah ada standar untuk usia? Ada untuk kelas misalkan usia 16 tahun baru kita perkenalkan untuk gym. Kalau usia di bawah sebelum itu, saya mungkin tidak memperlihatkan untuk ataupun memberikan beban yang berlebih. Nah, ini gerakan kedua, burpee. Ini sama seperti di berenang, ada start, terus mereka melakukan underwater, terus melakukan luncuran di dalam air, diakhiri dengan start jumping seperti ini. Oke, mereka melakukan setiap pemanasan untuk latihan itu berapa lama? Rata-rata dia melakukannya 40 menit sebelum dia melakukan latihan. Oke. Di jam pukul 3 tuh sudah
Berarti dari setiap gerakan latihan itu berapa lama mereka melakukan? Ini 40 detik 5 kali pengulangan. Oke, 40 detik 5 kali pengulangan. Jadi ini terus dilakukan terus menerus. Jadi kebiasaannya itu terus terpakai. Oke, ini ada sekitar 12 ya, 12 peserta 12. latihan sama Pak Egi. Nah, sejauh ini untuk mereka sendiri ada kesulitan mereka untuk latihan, untuk gerakan, untuk pemanasan? Pertama-tama ada mungkin pengenalan beberapa gerakan itu yang harus kita terus lakukan, terus harus diingatkan karena masih sering lupa gerakan pertama apa, warming up pertama itu apa, terus seperti itu harus terus dilakukan. Oke, untuk ini ada yang paling kecil juga ini, apakah ada spesial untuk dia latihan gerakannya Pak? Ini mungkin ada beberapa kelas ya, pertamanya kita ada beberapa kelas untuk pembentukan menuju ke kelas prestasi. Ini masih pemula tapi sudah menguasai sampai 2-3 gaya. Oke. Mungkin udah berapa 6 bulan. Jadi ada pegangan khusus yang pelatihnya yang memegang. Oke. Tentunya itu sudah ada. Baik, berarti selain memang untuk renang ini memiliki peluang untuk berprestasi, ternyata ada manfaat lain ya Pak ya? Boleh jelaskan manfaat selain itu? Mungkin satu mungkin sunnah ya, sunnah Rasul kita banyak Islam di sini, alhamdulillah agama Islam kita kuat. Terus sunnah Rasul terus. Banyak yang asma di sini, jadi hilang juga asma gitu, cukup membantu mereka untuk. Baik, ternyata selain untuk menunjang prestasi Sana BTV, ini adalah salah satu obat ampuh ya untuk terapi penyakit asma. Sejauh ini dari beberapa atlet yang memang ada memiliki penyakit gejala asma, apakah sudah pulih atau bagaimana Pak? Alhamdulillah pulih total sangat-sangat pulih total. Itu jarak 6-8 bulan sudah biasanya pakai nebu yang pendorong itu sudah dilepas gitu. Alhamdulillah. Terus yang hiperaktif kalau dia dialihkan sama olahraga itu baik ya, sangat baik itu. Apalagi renang itu sudah cukup baik. Sana BTV ini sudah dijelaskan sama Pak Egi tadi beberapa gerakan yang memang trik khusus nih untuk menjaga keseimbangan. Boleh dikasih tahu gerakan apa ya? Biasanya kita menggunakan TRX. Kita menggunakan TRX untuk menjaga keseimbangan dia di dalam airnya. Jadi ditunjang kakinya seperti ada alat lagi untuk menunjang kakinya. Jadi kita dibantu seperti itu. Berarti ada alat penunjang mereka ada alat penunjang untuk keseimbangan. Baik, Sana BTV, nanti kita akan masuk ke segmen berikutnya. Cari kemana-mana, tetap di BETV Beken. Sahabat TV, tadi kita sudah berbincang ke atlet dan juga beberapa pelatih yang luar biasa hingga berprestasi. Saat ini di samping Topo ada ketua klub, yaitu Bapak siapa Pak? Herian. Bapak Herian. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Herian? Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya sampaikan, alhamdulillah puji syukur pada event Riau Open kemarin kita dari klub Mutiara Rafflesia Aquatic Bengkulu, alhamdulillah beberapa atlet mendapatkan sebagai the best swimmer untuk kategori KU 15. Di samping itu juga atlet kita yang lain sangat menghasilkan hasil yang cukup memuaskan untuk klub kita. Dan keberhasilan ini juga didukung oleh sponsor kita dari XL, sangat membantu kami dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada XL. Luar biasa Sana BTV, dari keberhasilan para atlet adalah adanya sponsor yang luar biasa. Dan kita berharap juga ada sesuatu yang ingin disampaikan dari sponsor yang tepat hadir di samping saya Tupu. Boleh disampaikan Bapak dari sponsor apa yang ingin dikatakan untuk para pemuda Bengkulu? Oke, terima kasih, selamat sore. Sebelumnya kami dari PT XL Axiata sangat bangga terhadap pemuda-pemudi Bengkulu yang sudah berprestasi di ajang lomba renang di Provinsi Riau kemarin. Terus banggakan prestasi Bengkulu dan tetap jaya selalu. Baik, terima kasih untuk Bapak selaku ketua klub dan juga dari sponsor. Terima kasih Sana BETV sudah menyaksikan ngobrol prestasi edisi kali ini. Saya Tubuh Tua pamit undur diri. BETV Beken.